A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Usikum wa nafsi bittaqullah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun teman-teman berada. Perkenalkan, nama saya Mario Irwinsyah. Insyaallah hari ini saya akan menemani teman-teman semua sekalian untuk membahas sesi kajian kita How to be Impactful as Minority. Nanti insyaallah kita akan ditemani oleh Ustaz Imam Syamsi Ali. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk hadir di sini. Kita punya waktu, kita punya kuota, alih-alih kita punya 1000 alasan lebih untuk berada di tempat lain, tapi Allah mengizinkan kita dan mentakdirkan kita di sini. Usikum wa nafsi bittaqullah. Kita luruskan lagi niat kita. Semoga jikalau hari ini adalah malam Lailatul Qadar, walaupun kita tidak memperdebatkan ini ganjil atau genap, kalaupun memang jatuh hari ini, kita luruskan niat bahwa kita hadir di sini untuk mencari rahmat dan ridha Allah, sehingga semua yang kita lakukan hari ini bisa mendapatkan pahala seperti 83 tahun insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, untuk keluarganya, untuk kerabatnya, untuk sahabatnya, dan untuk umatnya. Semoga kita termasuk di dalamnya sehingga kita bisa bertemu dengan beliau di Telaga Al-Kautsar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai, pertama-tama saya mengucapkan selamat datang di live stream Festival Volume 3 edisi Ramadan. Festival online pertama di Indonesia, kolaborasi dari Samara Live, VIP, dan MRA Media. Terima kasih buat yang udah hadir di sesi ini. Nah, saya juga mau mengingatkan, sepanjang menikmati live stream Fest Volume 3 di edisi Ramadan ini dan memperdalam ilmu agama melalui kajian, kamu juga dapat berdonasi di Benih Baik dan berkontribusi untuk membantu saudara-saudara kita yang terpaksa tetap di rumah sehingga nggak punya penghasilan karena terkena dampak dari COVID-19 ini. Nah, caranya scan QR Code yang ada di layar atau klik link yang di bawah video ini, atau bisa lihat link yang ada di top komen. Kamu juga bisa langsung ke situs benihbaik.com, benihbaik.com, dan berdonasi di sana. Donasi yang terkumpul akan disalurkan kepada orang-orang yang terkena dampak COVID-19 dalam bentuk bantuan langsung, tunai, atau BLT untuk warga rentan miskin. Nah, selain live kajian yang sedang kamu tonton sekarang, live stream Fest Volume 3 edisi Ramadan ini juga memiliki channel lain, yaitu Live Wellness, LIVE Wellness, Live Talks, Live Music, Live Cooking, dan Live Family. Live Stream Fest ini dilaksanakan 2 hari, hari ini dan besok, tanggal 16 dan 17 Mei 2020. Kamu bisa cek jadwal lengkapnya di Instagram @livestream.fest ya. Nah, terima kasih kepada video.com juga, platform live stream saat ini, Benih Baik sebagai partner donasi live stream Fest, serta para pengisi yang telah mendukung terwujudnya acara ini. Nah, kalau misalnya ada yang mau posting tentang live stream Fest Volume 3 edisi Ramadan ini dan sesi sosial media kita ini, jangan lupa pasang hashtagnya ya. Hashtagnya itu adalah live stream Fest, LIVE_STRIEAMFEST, live stream Fest. Dan yang kedua adalah selamat di rumah. Nah, kalau bisa tag juga atau mention @livestream.fest. Saya dan Ustadz Syamsi Ali juga, kalau misalnya teman-teman mau berkenan silakan di tag juga ya. Oke, memulai sesi malam ini, saya akan memperkenalkan Ustadz kita, guru kita, pembicara kita, yaitu Ustadz Imam Syamsi Ali. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustazi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Mario? Baik, Alhamdulillah Ustadz. Mungkin mau disapa dulu teman-teman semua sekalian Ustadz. Baik, Assalamualaikum teman-teman semua, para pemirsa penonton ya, di mana saja berada. Ya, benar. Terima kasih sudah bersama kita pada pagi hari ini di waktu New York dan malam hari waktu Indonesia. Mudah-mudahan puasa kita diterima, mudah-mudahan Ramadan kita berkah, khususnya di malam-malam terakhir ini, mudah-mudahan semakin berkah dan kita mendapatkan ampunan rahmat Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin 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 ya rabbal alamin. Masya Allah. Nah, Ustadz, seperti yang kita tahu, saya mau ini sedikit merimain sedikit ke teman-teman. Kan antum kan sudah lama Ustadz yang berkecimpung di dunia dakwah, khususnya di kandang
apa kalimat yang paling tepat saya ucapkan, Ustaz? Tapi yang kapitalisme dunia. Iya, kurang apa ya? Kurang welcome mungkin sama yang Muslim, kurang ramah sama yang Muslim. Terus tapi kan kita tahu bahwa di situ tuh memang Muslim ini minoritas sekali gitu. Sementara di Indonesia ada yang bilang, saya tidak menggarisbawahi, ada yang bilang Indonesia ini Muslim tuh mayoritas tapi rasa minoritas. Ada yang segala macam lah gitu. Nah tapi saya nggak mau bahas gitu. Saya cuma justru mau melihat nih kok bisa saat gitu ya Muslim. Kalau misalnya saya lagi lihat di Instagram atau di sosial media itu apa ya, seperti persatuan umat Muslim di luar negara yang minoritas gitu, di luar negara yang minority Islamnya gitu, itu malah betul-betul powerful dan punya impact yang luar biasa gitu, Ustaz. Nah, insya Allah kita akan bahas soal ini. Dan yang pertama mungkin kita bisa lihat dulu gitu, Satya, dari sudut pandang situasi dan kondisi yang sekarang di sana gitu. Karena biar gimana pun kita kan harus mempersiapkan anak-anak mudanya gitu. Nah, jadinya kita pengen tahu bagaimana sih cara milenials muda yang di sana gitu bisa berkontribusi menyebarkan wajah-wajah Islam yang indah gitu, Ustaz, kepada orang-orang awam. Karena ya sadly gitu, Ustaz, bahasanya kalau misalnya kita lihat di sosial media itu orang tuh seperti habis ngaji malah tajam lisannya gitu kan, Ustaz. Ya usikum wa nafsi bitaqwallah, supaya kita terhindar dari hal-hal yang sedemikian, apa yang harus kita mulai, Ustaz? Fadhal, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, la hawla wa la quwwata illa billah. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan ini. Terima kasih Mas Maria menemanin dalam dialog-dialog kita ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan membawa berkah untuk kita semua. Kalau kita langsung menjawab pertanyaan yang tadi secara khusus itu, kira-kira langkah-langkah apa, persiapan apa yang harus kita lakukan untuk bisa menampilkan ajaran agama kita ini di tengah masyarakat yang boleh jadi mungkin kita kategorikan masyarakat yang belum bersahabat, not really friendly kepada agama kita. Tentu ada beberapa langkah ya, tapi yang pertama adalah bahwa tidak mungkin kita bisa menampilkan dan menyampaikan agama kita ini. Saya selalu mendahulukan kata menampilkan ya, karena nanti ada makna yang tersirat di situ. Kita tidak mungkin bisa menampilkan dan kemudian menyampaikan agama kita ini kecuali kalau memang kita sendiri punya self confidence. Nah, kata self confidence ini bukan berarti kita menjadi superman atau superwoman. Tapi self confidence itu dalam pemahaman seorang mukmin artinya memiliki keimanan yang mantap ya. Keimanan yang kokoh, yang solid. Kalau kita setengah iman pada kebenaran, maka kebenaran itu nggak mungkin bisa kita wakili. Ya. Kalau kita tidak terlalu yakin, seorang duta besar misalnya, duta besar RI, kalau dia tidak terlalu yakin dengan RI-nya, maka dia nggak bisa menjadi duta besar yang maksimal. Demikian juga dengan agama yang kita yakini ini. Kalau kita setengah hati mengimani kebenaran Islam, maka kita tidak akan bisa maksimal untuk bisa mewakili kebenaran agama Islam itu. Dan itulah sebabnya maka self-confidence ini akan terbangun dari keyakinan yang totalitas bahwa Islam ini adalah kebenaran yang kita anut. Islam ini begitu indah, begitu dahsyat, begitu kuat, begitu paripurna dan sempurna. Dan kita harus merasa memiliki izzah, memiliki rasa percaya diri, rasa mulia dengan agama ini. Fa innal izzata lillahi jami'a. Karena kemuliaan itu ada dengan Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Maka sekali lagi yang harus kita bangun pertama adalah memiliki self-trust atau self-confidence. Saya masih ingat ketika saya di sini kan mendarat tahun 96, bulan Desember 96. Berarti kalau dihitung-hitung sekarang itu sudah lebih 23 tahun. Ya. Nah di tahun 2001 ada peristiwa besar yang terjadi. Peristiwa itu disebut dengan 9/11. Bayangkan peristiwa ini dahsyat bukan karena runtuhnya 2 gedung yang tinggi. Bukan juga awalnya karena terorisme, tapi itu adalah runtuhnya sebuah simbolisme dunia yang sangat besar. Apa itu? Simbolisme kapitalisme dunia, simbol kapitalisme dunia. Karena WTC itu sebenarnya World Trade Center, pusat perdagangan dunia. Dan kalau berbicara tentang perdagangan dunia, ya disitulah kapitalisme kan. Nah sekarang yang meruntuhkan itu kan Islam. Ya, disebutkan bahwa Islam itu dianggap sebagai agama teror yang datang meruntuhkan WTC itu. Maka tentu kemarahan kepada Islam ini kan sangat luar biasa. Ya. Maka banyak masjid yang kemudian dirusak, ada beberapa orang yang kemudian mati dibunuh, dan ada perempuan-perempuan yang dipukuli, macam-macam lah. Memang betul-betul sangat menyeramkan ketika itu. Tapi sekali lagi kembali kepada self-confidence yang kita miliki dengan iman kita itu, dengan tawakal kita, dengan keyakinan bahwa Allah itu tidak akan pernah meninggalkan kita.
kita tetap melangkah ya. Dan yakin bahwa di balik dari sebuah musibah itu pasti ada peluang dan kesempatan. Dan ternyata yang betul terjadi. Ya, kalau dalam bahasa Al-Quran itu semua orang punya rencana, Allah punya rencana, tapi insya Allah rencana yang terbaik dan pasti berlaku itu rencananya Allah. Ya makar wa makar Allah wallahu khairul makirin. Maka peristiwa 9/11 yang tadinya begitu dahsyat ya, sangat buruk wajahnya Islam kita ini terbalik ya, dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang istilah orang itu dari kuburan menjadi peluang gitu. Jadi kuburan Islam menjadi peluang kebangkitan Islam. Maka itu yang kemudian mendorong kita, memotivasi kita untuk terus melangkah gitu. Melangkah, mendakwakan Islam, ya, menampilkan dan menyampaikan Islam ini. Bahkan di saat-saat misalnya saya ketemu dengan Presiden Bush ya, saya merasa ya udah Presiden Bush memang presiden, tapi dia manusia biasa juga gitu loh. Dia adalah presiden sebuah negara superpower ya. Dan saya dan satu lagi Afro-American imam yang bertemu dengan dia, hanya 2 orang saja imam dia undang ya. Nah ini kan bagaimana cara untuk bisa kita membangun kepercayaan diri ya, harus percaya bahwa Allah itu bersama kita gitu. Ini yang namanya self confidence ya. Dan saya yakin sekali bahwa kita bangsa Indonesia ini seharusnya memiliki self confidence ini. Ada satu penyakit bangsa kita, dan mohon maaf ini saya sebagai bagian dari bangsa Indonesia, walaupun saya sudah lama sekali luar negeri, tapi saya selalu merasa bagian dari bangsa Indonesia. Saya mengkritik ini. Kita ini punya penyakit, dan salah satu penyakit kita itulah penyakit minder ya. Penyakit minder terkadang, dan itu biasanya terjadi dalam dua sisi. Minder dalam dunianya, minder juga dalam hal agama. Dalam arti apa? Dalam dunianya misalnya, ketika ada sebuah perusahaan di Indonesia memerlukan misalnya seorang pegawai tinggi, ya pejabat tinggi lah, misalnya direktur, manajer apa segala macam. Kalau ada 2 kandidat, yang satu kebetulan saja dia orang Barat, orang bule kalau istilah kita, yang satu orang Jawa atau orang Sunda gitu, pasti tiba-tiba ada pertimbangan untuk menerima orang bulenya itu. Nah ini kan ada rasa minder ini bagi bangsa kita sendiri. Padahal nggak ada jaminan bahwa orang bule itu jauh lebih hebat dari kita. Ya ini harus kita bangun ya sebenarnya. Dalam agama pun begitu. Ya kita ini bangsa Muslim terbesar dunia dan tidak kurang-kurang banget misalnya dari teman-teman saudara-saudara kita tercinta di Timur Tengah. Jadi jangan misalnya tiba-tiba ada ulama Arab lalu kemudian kita anggap bahwa wah sudah malaikat misalnya kan, sementara kita sendiri merasa ragu pada keimanan kita. Enggak, Islam itu enggak pernah ditentukan oleh ras dan etnis kita. Islam itu iman dan ketakwaan kita. Maka siapa saja berhak untuk menjadi terbaik dalam tatanan komunitas agama kita yang disebut ummah Muhammad SAW. Maka jangan kita pernah minder. Ini yang harus kita bangun ini. Percaya diri. Dan Indonesia mampu melakukan. Indonesia is a huge, saya kira. Kalau istilah saya itu Indonesia sangat besar sekali. Ya. Kalau saya ingin berbicara tentang kekayaannya Indonesia, keluasannya Indonesia, kecantikannya Indonesia, keragaman Indonesia, luar biasa Indonesia ini. Dan itu yang menjadikannya seharusnya banyak bangsa-bangsa yang kemudian iri hati pada Indonesia. Jadi itu yang pertama ya. Mari kita membangun percaya diri ini. Nanti ada beberapa poin lagi, silakan kita dialog saja. Siap. Nah, ini kan tadi dari penyampaian itu kan memang terjadi kalimatnya kasarnya maaf friksi ya Ustaz ya gitu. Friksi kan gitu. Nah, lalu saya lihat perkembangannya, jadi memang saya setelah pertama kali dengar nama antum dari ibu kan, waktu itu saya kenal nama antum dari ibu ya Ustaz ya. Terus saya belum tahu waktu itu, saya cari tahu dan ternyata di situ banyak sekali video-video ataupun momentum-momentum antum berdiskusi gitu, dialog interfaith dengan orang beragama lain gitu. Nah, itu kan gimana ya, kita sesama muslim aja ngejelasinnya kadang-kadang suka gimana ya gitu, harusnya ini mudah dipahami tapi diucapkannya sulit gitu. Nah sementara buat mereka ini non muslim, apa sih Ustaz yang paling sulit dipahami untuk mereka? Ya saya kira begini, memang salah satu prioritas kegiatan saya selama di Amerika ini adalah membangun komunikasi dengan semua pemeluk agama yang diistilahkan dengan interfaith dialogue atau dialog antar agama itu ya. Nah di sini harus kita jelaskan dulu bahwa dialog antar agama itu bukan menyamakan agama. Agama itu nggak pernah sama. Ya, teman-teman Katolik juga kalau dikatakan agama kamu sama dengan Islam itu pasti mereka tersinggung. Ya, makanya kita jangan orang Islam mau menyamakan agama dengan agama orang lain karena itu bisa mengganggu orang lain. Ya, bagi kita lakum dinukum waliyadin sudah jelas ya. Kita menghormati agamanya orang lain, keyakinan mereka walaupun kita tidak setuju. Tapi jangan kita pernah menyamakan agama. Karena agama nggak pernah sama. Bagaimana bisa sama agama Islam dengan Katolik? Ya Katolik percaya bahwa Yesus Tuhan. Ya nggak mungkin sama kan? Nah ini kan salah kaprah kita dalam memahami terkadang yang namanya dialog antar agama itu. Jadi dialog antar agama itu kalau dalam pemahaman saya pertama kali adalah saya ingin membersihkan lahan saja. Ya, saya sebagai dai,
Saya sebagai orang yang menyampaikan kebenaran Islam ini, saya ingin bersihkan lahan dulu. Maksudnya apa? Ya kalau lahan ini penuh dengan rumput yang kotor, bagaimana bisa ditanamin gitu. Demikian juga teman-teman kita di sekitar kita ini. Kalau mereka masih marah, mereka masih curiga, mereka masih ketakutan, kekhawatiran ya, penuh dengan rasa kesalahpahaman ya. Bagaimana mungkin bisa kita ngomong secara baik tentang Islam kepada mereka? Bagaimana mereka akan belajar Islam kalau mereka sudah ada kebencian terlebih dahulu? Maka dialog ini justru mengurangi kebencian, mengurangi kesalahpahaman, ketakutan. Dan itu yang kami kedepankan dalam hal ini. Maka alhamdulillah ketika saya sampai di kota New York, itulah yang saya kedepankan. Makanya kenapa saya memang menjadi wakil masyarakat muslim dalam beberapa perhelatan besar setelah 9/11 itu. Saya ketemu Presiden Bush, membaca doa di Yankee Stadium dan sebagainya. Bahkan selalu mendampingi Michael Bloomberg sebagai wali kota ketika itu. Nah, itu salah satunya karena mereka melihat saya aktif di dalam membangun dialog antaragama. Nah, ketika kita menyampaikan kebenaran Islam ini kepada mereka, maka tentu pertama kita harus mengidentifikasi kepada siapa kita ngomong. Jadi kita ini jangan bermain komunikasi bulldozer, istilah saya itu. Artinya kita menyampaikan saja, kita nggak tahu apa itu membangun, justru meruntuhkan gitu. Ya terkadang kita, jadi saya kasih contoh bagaimana komunikasi bulldozer ini yang terkadang tidak mau memandang kepada siapa berbicaranya. Dia berbicara kepada ahli ekonomi, terus yang dia bahas itu kimia misalnya, atau biologi, kan nggak nyambung tuh. Nah ini kan juga, demikian juga kalau kita berbicara tentang Islam. Jadi ada seorang pendeta Katolik datang kepada seorang imam di kota New York untuk belajar Islam. Ya bukan untuk menerima Islam, tapi ingin menghormati tetangga-tetangganya sudah banyak orang Islam. Datang lihat ke imam itu. Imam ini yang pertama disampaikan apa? Semua ayat-ayat yang menyalahkan Kristiani. Ya kan? Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Kafirlah orang yang beriman kepada, kan begitu. Semua disampaikan ayat. Akhirnya apa yang terjadi? Pendeta ini tersinggung kan. Marah jadinya. Walaupun mungkin dia tahu bahwa dia itu salah. Orang yang salah kalau disalah-salahkan pun pasti akan membela diri, karena namanya manusia punya ego kan. Nah, apakah imam ini salah? Dia tidak salah, tapi dia tidak bijak. Padahal dalam dakwah itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Walaupun kita merasa mewakili kebenaran, tapi kita tidak bijak, maka kebenaran bisa disalahpahami. Ya. Akhirnya pendeta ini, alhamdulillah, dia meninggalkan imam ini dan ketemu dengan saya kemudian menjelaskan, ya, bahwa kita orang Islam itu, ya, sangat cinta kepada Yesus. Kita ini tidak beriman kalau nggak percaya kepada Yesus. Bahkan kita ini begitu mencintai ibunya Yesus, Maryam, Mary, dalam bahasa kita ada surah khusus dalam. Kita sampaikan semua yang positif. Ya, persamaan-persamaan yang ada, lalu setelah tersenyum baru kita mulai menyampaikan posisi dasar kita. Ya, memang kami beriman kepada Yesus, Yesus itu begini. Orang yang sudah tersenyum, ya sudah simpati, pasti dia sudah siap berbeda pendapat. Ya. Dan itu kami rasakan ketika kita berdialog ini, betapa kerap kali terjadi berbeda pendapat. Ketika saya memulai dialog dengan masyarakat Yahudi misalnya, ini tidak mudah, sangat-sangat tidak mudah dengan Yahudi. Kenapa? Karena kita ada masalah Palestina Israel, dan bagi kita prinsip. Jangan kita pandang enteng, perjuangan teman-teman Palestina kita itu adalah perjuangan kita semua. Itu adalah Masjid Al-Aqsa, kota suci ketiga kita. Maka ketika saya berdialog dengan mereka, ya, mereka sadar bahwa kita ini membela Palestina, kita membela Yerusalem, membela Masjid Al-Aqsa. Tapi bagaimana kita menyampaikan dengan bahasa yang tidak bulldozer tadi itu, dengan bahasa yang bisa dipahami, tidak merendahkan orang, tidak nyakitin orang. Nah ini penting sekali. Jadi pertama kita harus memilih penyampaian yang benar ya. Nah tentu yang kedua juga selalulah manusiakan manusia, karena manusia itu siapapun dia tetap manusia ya. Ya selebihnya tanggung jawab mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita ma'alaika illal balagh, tugas kita hanya menyampaikan saja. Selebihnya diterima alhamdulillah, itu adalah hak mereka dan hak Allah yang memberikan hidayah. Tidak diterima itu tanggung jawab mereka sepenuhnya. Yang penting kita sudah menyampaikan kebenaran dengan cara yang benar, insya Allah serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sini. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kamu tidak bisa memberikan petunjuk kepada kamu yang kehendaki atau cintai. Itu kepada Rasulullah SAW. Apalagi kepada kita. Kita maunya sih, ya Bush masuk Islam, Presiden Trump ini masuk Islam. Tapi kan Allah yang menentukan gitu. Saya kira begitu. Masya Allah. Memang ternyata tadi dari ayat yang disampaikan bahwa memang kita harus menyampaikan dengan hikmah ya Ustaz ya. Yeah. Jadi Usikumanaksi bitaqullah nih teman-teman, kita lihat lagi kepada diri kita sendiri. Kadang ada nggak ya gitu, jangan-jangan gara-gara kita misalnya gitu ya, ada siapalah seseorang selebriti katakan fulanah atau ya baru pakai jilbab, terus habis itu ntar kita misalnya yang kayak aduh tanggung ya jilbabnya panjangin aja sekalian. Jangan-jangan kalimat itu tuh yang akhirnya bikin dia jadi lepas jilbab. Nanti kita tanggung jawab gara-gara hal begitu, males banget kan. Kita mempertanggungjawabkan
orang yang nggak pakai jilbab gara-gara komen kita yang sebenarnya kita juga nggak niat-niat amat pengen komen. Waduh, naudzubillah. Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz. Itu insight yang sangat sangat bagus sekali kita. Jadi daripada kita keras ke luar gitu, lebih baik kita keras ke dalam gitu Ustaz ya. Kita lihat aja ya gitu. Ini kita coba nih di 10 hari terakhir ini kita udah maksimalin apa nih gitu daripada kita komenin orang lain gitu. Benar. Jadi keras ke dalam dan lebih keluar, Masya Allah. Nah, tapi sebenarnya kalau dari situasi yang ada gitu Ustaz, apakah lebih sulit tantangannya untuk umat Islam itu menjaga nama baik sebagai mayoritas atau minoritas Ustaz? Kan antum kan sudah merasakan dua sisi gitu Ustaz ya, dari yang di Indonesia, dari yang di sana. Walaupun antum udah 20 tahun di sana, tapi kan seperti yang kita tahu antum juga bolak-balik sini, update terus sama cerita Indonesia. Mana yang lebih sulit Ustaz gitu, menjaga izah, menjaga nama baik Muslim itu sebagai mayoritas di negara yang mayoritas atau di negara yang minoritas? Ya, jadi begini, saya ini belajar terus ya, dan saya kira proses belajar itu tidak pernah terhenti, karena memang kita diperintah belajar hingga ke liang kubur. Salah satu hal yang saya pelajari adalah tentang dakwah ini efektivitasnya di mana sih? Kalau kita ingin berdakwah secara efektif itu bagaimana? Maka saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa dakwah yang efektif itu ada pada ketauladanan. Ada pada ketauladanan. Dan itu selalu saya memberikan contoh-contoh sederhana ketika pertama kali sampai ke New York. Ya cuma kita mengetuk pintu tetangga-tetangga, bukan untuk menyampaikan bahwa kita ini mau menyampaikan Islam atau Quran, enggak. Sekedar untuk mengatakan kita ingin mengenalkan diri. Bahkan terkadang memakai pintu mereka. Pintu mereka itu apa? Memakai dalil mereka. Saya masih ingat waktu mengetik sebuah pintu, terus mereka keluar dari pintu, yes, saya katakan good morning sir, good morning. Saya adalah tetangga Anda, bukankah Yesus? Saya memakai dalil ini dari mereka. Bukankah Yesus mengatakan kita adalah tetanggamu? Dan Anda tidak mungkin mencintai saya kalau Anda tidak mengenal saya. Nama saya ini, saya tetangga di seberang. Nah, begitu aja kita sampaikan kan. Karena rupanya itu kan luar biasa bagi orang Amerika. Kenapa luar biasa? Karena orang Amerika itu memang ramah ya, tersenyum, hi how are you, good morning, itu biasa di sini. Tapi mereka individualistik. Tidak mungkin ada orang yang datang untuk pintu, apalagi ngasih kue misalnya kan. Ini kita undang datang ke tempat kita kasih kopi, kita kasih kue. Ini bagi dampaknya luar biasa. Nah kemudian, ini yang saya istilahkan menyampaikan. Makanya tadi itu saya katakan menyampaikan sebelum mengomongkan Islam. Menyampaikan. Menyampaikan arti apa? Dalam bentuk perbuatan kita. Dengan mimik wajah yang tersenyum, yang ramah, dengan kata-kata yang sopan. Ya, ternyata ini dampaknya bagi orang Amerika luar biasa. Dan itu menjadi sebuah kesimpulan besar bahwa ternyata orang Amerika dalam rangka mempelajari Islam itu bukan dari buku-buku, bahkan bukan dari Quran pertama kali, tapi dari sosio-antropologisnya, dari manusianya, dari ketauladanan manusianya. Maka saya ingin kembali kepada pertanyaan tadi, mana yang lebih berat? Menjaga keislaman, identitas keislaman kita di minoritas atau di mayoritas? Saya melihat begini, ibaratnya kalau ini contoh lagi, ibaratnya kalau kita orang Padang ya, kemudian kita makan rendang setiap hari. Rendang itu enak, tapi kalau makannya setiap hari begitu, itu menjadi biasa-biasa saja. Nah itu ternyata dalam berislam juga terkadang begitu orang Islam. Ya karena kita sudah mayoritas, ya kita taken for granted lah. Sudah sebuah jaminan bahwa kita sudah ada kunci surga di kantong kita hanya karena kita lahir dari ibu dan bapak gitu. Kurang perjuangannya. Bandingkan dengan mu'alaf ya yang masuk Islam di Amerika ini. Luar biasa, begitu mereka bersyahadat, insya Allah semangatnya setinggi langit. Walaupun memang harus diimbangi dengan ilmu. Sehingga kami memang rencananya akan membuka mu'alaf center. Di pesantren ini salah satunya akan ada mu'alaf center. Kenapa? Mu'alaf itu semangatnya luar biasa. Dan kalau tidak ditangani secara baik, ada dua kemungkinan terjadi. Tiba-tiba dia merasa istilah dalam bahasa Arab itu ya hitting the wall lah. Apa itu ya? Sudah terhantam lah ya. Terhantam ya karena terpukul. Terpukul karena semangatnya terlalu tinggi. Akhirnya mungkin merasa lelah, akhirnya mungkin dia kembali kepada dunia lama. Maka ada yang kembali minum-minum, ada yang kembali ke disco-disco. Seperti Mike Tyson itulah, kira-kira begitu ya. Karena itu tidak ditangani secara baik, tidak diimbangi dengan belajar, ya pembinaan gitu. Beda dengan Muhammad Ali. Muhammad Ali alhamdulillah dibina oleh seorang India Pakistan, waktu itu seorang muslim dari India. Nah, tapi ada juga tiba-tiba kebobolan. Jadi apa? Jadi radikal sekali. Jadi keras sekali. Wah, tiba-tiba semua disalahkan. Padahal terkadang baru baca beberapa ayat atau satu buku misalnya sudah merasa memahami semua agama Islam. Ini juga bahaya juga bagi kita umat Islam. Terkadang ini akan ada tiba-tiba ulama yang instan. Ya, ustadz yang instan tiba-tiba menyalahkan ulama-ulama besar, menyalahkan Abu Hanifah, menyalahkan Syafi'i, menyalahkan semua mazhab-mazhab. Kenapa? Membaca 1, 2, 3 buku kan gitu. Menjadi ulama instan. Terkadang belajarnya dari profesor Google gitu. Nah, ini sangat berbahaya. Nah, ini juga teman-teman kita yang mu'alaf itu bisa begitu.
tiba-tiba jadi, karena semuanya luar biasa tapi tidak dibandingkan dengan ilmu, maka mereka tiba-tiba menyalahkan semua. Nah, tapi alhamdulillah kebanyakannya kita bisa handle. Dan saya kasih satu contoh, ini Amanda yang saya ceritakan di mana-mana selalu. Jadi Amanda ini perempuan muda masuk Islam. Saya singkat cerita aja. Waktu datang pertama kali di kelas saya itu, dia nggak mau dengar. Ya, setelah masuk Islam saya tanya dulu, waktu pertama kali datang kenapa nggak mau dengar? Dia katakan saya takut karena dulu itu ada informasi katanya Islam itu sihir katanya. Jadi dia datang kelas dulu melihat kiri kanan, nggak mau dengar gitu. Nah, alhamdulillah singkat cerita, dia ini melempar kepada saya waktu pertama datang 4 halaman pertanyaan mengenai Nabi Muhammad. Kenapa Nabi kamu ngawinin anak-anak? Kenapa Nabi kamu menjadi teroris? Kenapa membunuh Yahudi, membasmi Yahudi? Macam-macam lah pertanyaan. Dan itu punya referensi, anaknya pintar. Lalu saya katakan, ayo kita dialog pakai email karena waktu kita terbatas. Wah, malam hari masuk lagi soal break email. Nah, singkat cerita ini, alhamdulillah saya mulai jawab 1, 2, 3. Minggu depan datang lagi, mulai mendengar. Minggu depan datang lagi, mulai bertanya. Tapi pertanyaan yang pedis, sakit telinga kita mendengarkan. Singkat cerita 6 bulan kemudian, Amanda ini ngirim email ke saya. Dia katakan, Imam, saya ini kok nampaknya sudah mulai jatuh hati kepada agama ini. Saya katakan, kok bisa? Kamu kan dulu yang datang marah-marah kepada Nabi kami. Jawabannya adalah, because you are a good salesman. Karena kamu jujur jual yang baik. Saya katakan, saya bukan jujur jual. Saya katakan, saya seorang Muslim. Dan semua orang Islam itu berkewajiban menyampaikan Islam apa adanya. Anda mau terima itu hak Anda dan hak Allah. Anda tidak mau terima itu tanggung jawab Anda, saya bilang. 2 bulan kemudian masuk Islam. Ini saya persingkat cerita. Ketika masuk Islam, dia bawa teman-temannya itu. Ternyata dia itu peneliti di Shiva University. Shiva itu UIN-nya Yahudi di sini, ya. UIN Yahudi di sini. Dia bawa teman-teman Yahudi itu, semua cewek-cewek itu sekitar 7-8 orang. Ketika dia bersyahadat, dia meneteskan air mata, itu teman-temannya ikut nangis itu. Mungkin mereka nggak paham tapi ikut nangis juga. Nah, tapi cerita yang saya ingin sampaikan adalah seminggu kemudian setelah dia masuk Islam, dia langsung pakai jilbab. Seminggu kemudian datang lagi dia. Dia katakan, Imam saya mau keluar. Jangan, saya bilang. Kamu itu duta besar kita di sana, saya bilang. Apalagi dia udah pakai jilbab kan di Universitas Yahudi itu. Dia katakan karena foto saya di ID, kartu identifikasi mau diganti katanya. Loh, kenapa? Dia bilang karena ini nggak pakai jilbab. Akhirnya saya bercanda, nggak apa-apa fotonya dulu nggak pakai jilbab, yang penting kamu udah pakai jilbab. Saya menyampaikan cerita ini untuk menyampaikan kepada kita semua bahwa terkadang kita ini mengambil Islam setengah hati karena kita cuma di mayoritas. Nah, ini yang menjadikan kemudian teman-teman Muslim di luar itu memandang kesetengah hatian orang-orang Islam di dunia Islam ini, yang hasilnya begitulah. Karena kalau kita mengambil Islam setengah hati, Allah tidak akan memberikan kemuliaan kepada kita. Kenapa umat Islam seperti dihinakan sekarang ini? Karena kita setengah hati mengambil Islam. Ya. Coba Turki dari dulu ingin menjadi Eropa, nggak pernah jadi Eropa, sampai diberikan pemimpin yang taat kepada agama Allah. Sekarang Turki demikian maju, menjadi kekuatan militer ke-6 di dunia. Turki, perekonomian yang sangat luar biasa. Coba kita ke Istanbul misalnya. Istanbul salah satu kota yang tercantik dunia kan begitu. Nah, kapan itu terjadi? Ketika kembali kepada agama ini. Maka terkadang kita ini umat Islam yang mayoritas mengambil setengah hati agama kita ini, menjadikan slogan. Maka Allah mengkritik kita, ya alladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kamu katakan apa yang kamu tidak lakukan? Karena kita mengatakan Islam itu kemajuan, ya kita terkadang juga terbelakang dalam perekonomian. Kenapa? Karena gotok-gotokan. Islam itu innamal mu'minuna ikhwah, kita itu bersaudara kan begitu. Ya. Tapi antara kita ini saling memboikot. Saudi, Qatar saling memboikot misalnya. Tidak saja sama Muslim satu rumpun. Misalnya Malaysia, Indonesia saling memboikot. Bayangkanlah begitu. Nah, orang mengatakan, oh itu kan kita gontok-gontokan ini kan perang karena diatur oleh Amerika misalnya. No. Anda itu mau dengar Al-Quran, mau dengar Amerika. Al-Quran mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Amerika mengatakan innamal mu'minuna harusnya gontok-gontokan. Dengar Amerika, mendengar Al-Quran gitu loh. Nah, jadi kepercayaan kita pada Al-Quran di mana? Kalau kita percaya kepada Al-Quran ini, kita nggak akan pijak goyah dan dipengaruhi oleh siapapun. Bahkan kita harus mempengaruhi orang, kan begitu. Maka sekali lagi, memang terkadang lebih susah kita ini untuk memelihara keislaman kita di saat kita di mayoritas. Kenapa? Karena nilainya terkadang sudah berkurang. Kenapa? Sudah menjadi rendangnya makan hari tiap hari gitu. Itulah sebabnya perlu ada pembaharuan. Jaddidu imanakun. Perbaharui imanmu itu dengan la ilaha illallah, bila ilaha illallah. Terus setiap saat kita perbaharui kita. Ini juga termasuk Allah menguji kita bulan Ramadan ini. Ini juga dalam rangka memperbaharui Ramadan kita. Maksudnya apa? Di masa-masa lalu kita memasuki Ramadan ya biasa-biasa saja. Ya, kita datang ke masjid, ya. Tapi nilainya dalam batin kita itu mungkin berkurang. Ya. Kita datang salat jamaah tarawih, tapi nilainya mungkin berkurang. Nah, sekarang Allah ambil sementara itu agar kita bisa membangun rasa bahwa ada nilai di situ yang tersembunyi yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tahun ini Ramadan kita berbeda, kan begitu. Jadi saya kira kalau ingin membanding-bandingkan ya lebih susah kita di
negara Islam untuk menjaga keislaman kita walaupun memang kita akui bahwa tantangannya tidak mudah. Selain karena temptation, godaan-godaan, juga tantangan sekaligus challenge ya. Ada di sini tantangan dan godaan gitu. Tantangannya Islamofobia tinggi, banyak orang yang masih salah paham, masih orang yang ketakutan, ada yang sengaja membenci, ada memang pihak-pihak tertentu yang membuat program-program untuk merendahkan agama kita. Kita tahu itu. Di Amerika ini minimal 500 juta dolar habis itu, ya, dihabiskan untuk memburuk-burukkan wajah Islam ini. Dan itu ada kelompok-kelompok tertentu, 500 juta dolar. Ada website itu namanya fear.com, ya, fearinc.com, ya. Itu berbicara tentang Islamofobia kan. Itu berjuta-juta dolar dihabiskan itu sengaja untuk membuat semacam image yang menakutkan tentang Islam itu. Kita tahu semua itu tantangan. Ya, tapi itu tidak menjadikan kita kerdil, ya. Mentalitas kita harus lebih besar. Di satu sisi juga memang godaannya besar. Kenapa godaannya besar? Ya karena namanya juga negara yang bebas kan, liberal sini. Jadi ya, tapi insya Allah ketika kita berhadapan dengan musuh yang nyata di hadapan mata kita, maka insya Allah di situ kemudian kita merasa ada sesuatu yang menyatukan kita. Itulah sebabnya alhamdulillah kita solid dalam kebersamaan bandingkan misalnya dengan teman-teman yang ada di mayoritas. Masya Allah. Tuh, tadi saya suka banget dengan statement walaupun saat yang memang terkesannya kalau kita lihat dari sudut pandang yang negatif mungkin negatif, tapi dari sudut pandang dia you're a good salesman itu poin besar banget buat saya, Ustaz, bahwa usikum wa nafsi bittaqwallah, kita di Indonesia nih, khususnya negara Islam yang besar gitu, kita tuh kadang-kadang menjadi yaitu bad salesman buat Islam itu sendiri gitu. Contoh misalnya yang paling kecil, sering kali kita lihat teman-teman ada yang naik motor pakai jilbab bertiga nggak ada yang pakai helm, itu kan udah bad salesman banget gitu. Kita nggak sadar kadang-kadang ada yang misalnya ibu-ibu pakai jilbab tapi kaosnya tangan pendek, buang sampah sembarangan. Waduh, itu hal-hal kayak gitu kan secara nggak sadar justru membuat kita mencitrakan buruk Islam. Dan misalnya kita nggak bisa ngantri, misalnya kita, waduh masih banyak banget yang bisa dibahas. Padahal itu tadi saatnya gitu, kalau misalnya kita bisa menunjukkan akhlak yang baik dengan berusaha menjadi tadi Islamnya nggak setengah gitu saatnya, dan kembalikan kepada Quran dan hadis apa yang harus kita lakukan, jangan terjebak sama rumor yang ada di luar, sehingga kita bisa jadi lebih kuat untuk pribadi, sehingga kita tidak lagi terpengaruhi orang lain, justru malah bisa mempengaruhi, daripada terwarnai lebih baik mewarnai, gitu Ustaz ya. Iya benar. Jadi begini, kalau kita berbicara tentang kebaikan, ya, itu kan ada beberapa level ya, ada beberapa tingkatan yang disebutkan dalam agama kita. Misalnya kita bertanya kepada teman Arab, kaifal hal, apa kabar? Kalau dijawab ana thayyib, itu artinya secara fisik baik, secara materi baik, ya. Tapi kalau dia mengatakan ana bi khair, berarti fisik dan batin baik, spiritualitasnya tinggi alhamdulillah. Nah, tapi ini tidak cukup. Kita tidak cukup batin dan fisik secara personal baik. Ini harus kita jadikan sebagai budaya kehidupan, ya. Kenapa kita sering mengatakan kok nampak Islam itu secara sosial ada di dunia barat ya, ada di dunia non muslim. Yang benar, kenapa? Karena mereka sudah menjadikan budaya-budaya baik, hal-hal yang baik itu sebagai sebuah budaya perilaku manusianya. Maka kalau mereka naik kereta api tidak perlu gontok-gontokan. Nah kita ini kan untuk mencium hajar aswad saja, karena kita saling nyakitin gitu. Nah gitu kan. Nah ini kan kenapa sih nggak bisa kita atur itu dari sepanjang dulu gitu, sampai kita gontok-gontokan gitu. Padahal cium itu sunnah, nyakitin orang itu haram gitu. Nah ini kan masalahnya gitu. Nah kalau ada anak muda di sini naik kereta api misalnya penuh ya, terus dia yang duduk, ada orang tua berdiri, itu malu sendiri kalau nggak dikasih tempat duduknya kepada orang tua itu. Nah ini kan dalam bahasa agama kita, tadi thayyib kemudian khairun, itu yang disebut dengan ma'rufun. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Jadi kebaikan yang sudah membudaya, yang menjadi perilaku manusia. Nah ini sekali lagi saya mengkritik diri kita sendiri sebagai warga Indonesia. Saya kalau ke Indonesia kan belajar melihat bagaimana orang mengendarai mobil gitu ya. Nah kadang kalau dikasih tanda untuk, misalnya ada teman kita depan mengendarai mobil, dia mau ke kanan kasih tanda gitu, justru yang belakang sengaja cepat gitu. Nggak mau dikasih karena nanti merasa dikalah gitu. Kita nggak mau merasa dikalah gitu. Akhirnya apa? Teman kita ini belajar nyerobot gitu. Nah, ini kan belajar nyerobot ini bahaya. Mulai dari jalan nyerobot, nanti di kantor nyerobot juga kan begitu. Ini kan bahaya. Jadi akhirnya terjadi budaya yang semraut ini. Maka dunia Islam itu banyak kesemrautan. Makanya ada imam di sini namanya Hamzah Yusuf dari California. Itu selalu mengatakan begini, alhamdulillah saya bertemu dengan Islam sebelum bertemu dengan orang Islam. Karena dia masuk Islam itu karena belajar Quran. Ini Hamzah Yusuf sangat terkenal loh. Dia punya Zaituna Institute, semacam UIN lah kalau di Indonesia, ya, mencetak para dai segala macam, seminari lah besar. Dan beliau orang putih asli Amerika, keturunan Irish, Irlandia.
Dia mengatakan, Alhamdulillah saya masuk Islam, saya mengenal Islam sebelum mengenal orang Islam. Karena dia belajar Al-Quran dulu. Sama dengan Syekh Yusuf Estes, apa segala macam. Itu dari Al-Quran semua itu. Kemudian siapa lagi? Yusuf Estes, Yusuf Islam. Ini semuanya Yusuf ya. Hamzah Yusuf, Yusuf Estes, Yusuf Islam itu masuk Islam karena Al-Quran. Bukan karena melihat perilaku orang Islam dulu. Maka Hamzah Yusuf betul-betul selalu mengatakan begitu. Alhamdulillah saya mengenal Islam sebelum mengenal orang Islam. Jadi mohon maaf kalau saya mengatakan Islamofobia itu banyak terjadi, mungkin sekitar 60% ke atas ya. Itu karena orang gagal melihat perilaku orang Islam sebagai toladan dalam memperlakukan Islam ini. Sehingga mereka bertanya, nanti kalau kita misalnya kalau Amerika ini jadi negara muslim mayoritas, kira-kira nanti jadi negara yang mana di kalangan negara Islam ini? Karena hampir nggak ada negara Islam bisa menjadi toladan gitu loh. Ya, dari segi kedisiplinan politik kita, gontok-gontokan itu. Dari segi ekonomi juga ya luar biasa, manipulasi terlalu banyak terjadi. Ya, kemudian dari segi kebersamaan, kesatuan kita bisa membangun soft dalam masjid, tapi luar masjid kok nggak bisa kita membangun soft itu. Padahal masjid sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamami shalah, luar biasa gitu. Bahkan Umar pakai pedang meluruskan itu kan. Mampu nggak kita meluruskan soft di luar? Di masjid kita soft, di luar kita soft. Ini mohon maaf saya buka sedikit rahasia. Ini salah satu hal yang saya pelajari dari masyarakat Yahudi. Itu kalau dalam rumah-rumah ibadah mereka tidak akan mungkin bisa bersatu. Kenapa? Karena mereka punya banyak sekte. Ada ultra ortodoks, ada modern ortodoks, ada konservatif, ada yang liberal itu, kemudian ada rekonstruksionis yang merasa bahwa agama itu bukan keyakinan, agama itu keturunan darah. Gitu. Nah ini ideologinya banyak sekali. Maka mereka nggak bisa bersama dalam satu masjid, dalam satu sinagog ya. Tapi mohon maaf, kalau mereka sudah di pasar, luar biasa kebersamaan mereka, networking. Itulah soalnya mereka bisa menguasai perekonomian. Nah kita umat Islam kan sebaliknya. Di dalam masjid, Masya Allah, softnya luar biasa. Begitu di pasar, kita saling gontok-gontokan. Begitu di parlemen juga saling gontok-gontokan. Nggak ada persatuan. Nah, ini yang menjadikan kita kemudian dalam kehidupan realita kita menjadi lemah. Walaupun secara ritual kita kuat nampaknya masjid-masjid kadang penuh. Jumatan, Masya Allah. Kamu gitu. Karena apa? Ritual bisa bersatu, tapi luar nggak bisa bersatu. Maka sekali lagi, betul-betul kita harus membangunlah keislaman kita ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kira-kira itu kesimpulannya. Kita jangan pernah bermimpi akan berubah kalau kita meminta orang lain merubah kita. Kita harus merubah diri kita sendiri. Saya kira gitu. Oke. Berawal dari diri kita sendiri. Iya, ya. Kalau memang teman-teman ada yang misalnya mencari quotes untuk itu, Michael Jackson udah ngomong dari dulu tuh Ustaz ya. Ya. Man in the mirror kita gantinya. Nah, oke, ini kan tadi kan kita udah bicara cukup untuk latar belakang. Nah, sekarang Ustaz, apa yang bisa kita ambil pelajarannya gitu dari orang-orang yang di sana, mereka minoritas, mereka banyak sekali memusuhi. Nah, apa sih yang mereka kagumi dari Islam sehingga kita kalau emang kita bisa tahu, itu bisa kita pelajari dan bisa kita terapkan sehingga kita bisa menjadi umat Islam yang lebih baik secara individu dan secara secara umat gitu. Ada beberapa ya, dan kalau saya berbicara tentang masing-masing individu yang saya alami sendiri yang datang kepada saya itu ragam ya. Kira-kira pintu-pintu untuk mendapat hidayah itu masing-masing ada. Ada yang karena isu sosial, ada yang karena misalnya tentang ritual ya. Kemudian ada juga yang karena spiritual ya, misalnya mendengarkan azan dan sebagainya. Ada berapa? Tapi kalau saya ingin menyimpulkan, ada dua hal yang paling besar kalau di Amerika ini. Kenapa mereka tertarik kepada Islam itu? Yang pertama adalah rasionalitas Islam. Ya. Karena masyarakat Amerika ini rasional. Iya. Dan ternyata diakui oleh ahli agama-agama, namanya Karen Armstrong dari Inggris, bahwa tidak ada agama yang paling rasional daripada agama Islam ini. Saya tahu ini karena saya pernah satu panggung dengan beliau. Saya pernah berdialog dengan beliau dan tidak ada moderator. Jadi kita saling bertanya begitu. Tapi bukan debat, berdialog. Ya beda antara debat berdialog. Jadi beliau bertanya kepada saya bertanya kepada beliau. Salah satu pertanyaan yang saya tanya kepada beliau, saya katakan, Karen, Anda sebagai ahli agama-agama, semua agama saya bilang, kalau seandainya agama-agama itu makanan-makanan foods, kira-kira makanan siapa yang paling enak? Apakah makanannya orang Islam, makanannya orang Kristen, makanannya orang Yahudi, Hindu, Buddha, kira-kira makanan siapa yang paling enak? Dia ketawa dan dia mengatakan, saya masih belajar resepnya katanya. Itu pintar. Ya, pintar. Tapi kemudian beliau melanjutkan, tapi saya harus jujur katanya, bahwa tidak ada agama yang serasional agama Islam. Agama Islam itu yang paling logis dan rasional dia bilang. Itu ahli agama non-muslim yang mengatakan itu. Dan agama kita pun demikian. Agama kita ini rasional, walaupun memang tidak liberal ya. Ada beda antara rasionalitas dan liberalisme. Rasionalitas itu artinya
masuk akal tapi bukan berarti tanpa batas. Karena kalau kita berbicara tentang makhluk, semuanya pasti ada batas. Yang tidak ada batas itu Allah. Maka barang siapa di antara umat ini yang mengaku tidak ada batas dalam kebebasan, itu sudah mengaku Allah, itu salah itu. Ya, kita berhati-hati. Maka kembali kepada tadi, ternyata rasionalitas agama ini luar biasa. Dan itu saya bisa membuktikan beberapa contoh yang menjadi mu'alaf ya. Saya kasih contoh misalnya orang-orang Hispanik. Kenapa orang-orang Hispanik sekarang ini banyak masuk Islam? Teman-teman yang keturunan Kolombia, Meksiko, Spanyol dan sebagainya. Ada dua alasan. Pertama karena mereka merasa kembali ke rumah. Dulu kan mereka itu kan dikuasai oleh Islam. Itu pemerintah Islam di Spanyol kan 7 abad lebih. Maka mereka merasa, oh I'm going back home. I'm coming home. Dia bilang begitu. Ya, tapi itu bukan alasan utama. Alasan yang utama adalah karena mereka menemukan bahwa dalam Islam ini akal dan hati bisa disatukan. Sementara mereka dulu kan Katolik. Ya Katolik yang taat. Mohon maaf ini. Mereka merasa semakin beragama kok semakin akal ini kurang dihormatin ya. Karena ada dogma-dogma yang tidak masuk akal. Mereka di Amerika semakin terbuka keilmuannya. Informasi banyak, mereka nggak bisa lagi menyembunyikan itu dengan dogma-dogma. Maka mereka menemukan itu Hispanik. Nah, contoh yang kedua ini yang saya berikan di mana-mana juga, dan saya udah ulangi ini. Saya dulu waktu pernah jadi imam di Masjid Al-Hikmah namanya, masjid milik Indonesia ini. Dan di sana itu kita buka puasa setiap hari Minggu dan Sabtu. Jadi suatu ketika datanglah serombongan mahasiswa dari NYU. Ya, mahasiswa PhD, rata-rata doktor ini. Salah satunya ada muslimah, bukan muslimah, India, Hindu, orang keturunan India tapi orang Amerika, perempuan. Tiba-tiba waktu kita dialog, dia angkat tangan. Dia katakan, Imam, kalau Anda bisa menyampaikan kepada saya 1 poin saja, yang unik, spesial, tidak ada dalam agama saya, tentang agama kamu, saya masuk Islam, katanya. Saya kira dia bercanda. Saya katakan, saya bilang, kita orang Islam itu percaya kepada Tuhan yang satu. Dia ketawa. Dia bilang, saya juga sebagai orang Hindu percaya kepada Tuhan yang satu. Loh, gimana dengan patung-patung yang Anda sembah itu? Dia ketawa lagi, dia katakan mereka itu bukan Tuhan. Mereka itu mewakili aspek-aspek ketuhanan. Makanya aspek ketuhanan laki-laki, ketuhanan perempuan, ketuhanan ini. Tapi mereka itu bukan Tuhan. Saya bilang, pintar juga ini, gimana menjawabnya? Makanya Pancasila itu kan bukan Tuhan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang Maha Esa. Ya, maka agama-agama bisa menerima di situ. Nah, maka saya bilang, pintar juga, gimana menjawabnya nih? Saya teringat kemudian, saya tanya, kamu orang Amerika? Dia kata, yes, I am an American citizen. Saya warga negara Amerika. Waktu itu masih zaman Barack Obama. Kalau sebagai orang Amerika mau ketemu Barack Obama, mana yang baik? Langsung saja, tidak perlu ada appointment, tidak perlu sekretaris, tidak perlu security, perantara nggak perlu. Langsung, anytime, any moment, kalau mau ketemu bisa langsung, sir, I need something, begitu. Dia bilang, ya langsung dong. Saya katakan, itulah keunikan dalam agama kami. Kami kalau lapar minta makan kepada Allah. Kami kalau sakit minta obat kepada Allah, disembuhkan. Tidak perlu saya lewat, bahkan tidak perlu lewat Nabi Muhammad. Karena Muhammad itu bukan perantara. Jadi kami itu dengan Tuhan itu nggak perlu perantara. Nah rupanya, ini saya mengistilahkan ini kan argumentasi anak SD. Tapi Alhamdulillah, gara-gara argumentasi anak SD, dia masuk Islam gara-gara itu. Artinya apa? Konsep yang logis kan. Ya. Bahwa kita itu memang ya dekat dengan Tuhan. Ngapain kita ada perantara gitu. Nah, jadi maksud saya adalah ini satu poin. Karena rasionalitasnya agama kita ini. Walaupun kata Karen Armstrong tadi, ternyata masih ada juga orang Islam yang kurang rasional katanya. Jadi Islamnya rasional, tapi orang Islamnya kadang kurang rasional. Nah, yang kedua karena ketauladanan tadi itu. Jadi teman-teman, kalau ingin mendakwakan Islam ini, mari kita mulai dengan diri kita sendiri. Kita bangun akhlak karimah kita. Yang contoh yang selalu saya berikan itu kan namanya Muhammad Islam. Anak remaja, dia ini selalu latihan basketball dengan temannya. Namanya, siapa lupa namanya, Peter kalau nggak salah. Orang putih. Nah tiba-tiba Peter ini dari masa ke masa dia perhatikan temannya ini selalu berkata yang baik. Tidak pernah berkata kotor, tidak pernah berkata kasar. Akhirnya suatu hari, ini Muhammad Islam ini keturunan Bangladesh tapi lahir di Amerika, orang Amerika. Dia sholat rupanya. Ditanya, kamu ngapain gerak-gerak? Dia bilang, I am praying. Loh. Maksudnya apa? Dia bilang, saya Muslim katanya. Nah ketika mendengar kata Islam itu dia katakan, saya juga mau Muslim katanya. Karena bukan prayer-nya bukan, tapi perilakunya selama ini. Alhamdulillah Peter ini datang ke kita, kepada saya waktu itu, saya masih ingat sekitar hanya 30 menit saya menyampaikan tentang dasar-dasar Islam, dia masuk Islam. Tapi dia masuk Islam itu poin saya, bukan karena sayanya, tapi karena akhlaknya si Muhammad Islam tadi itu. Nah maka kalau kita ingin mendakwakan Islam ini, mari kita dulu yang berislam, perilaku kita. Dan insya Allah seharusnya kita bangsa Indonesia itu memiliki akhlakul karimah itu. Karena itu karakter kebangsaan kita. Wallahu a'lam. Masya Allah. Nah ini kita ada penanya, Ustaz. Dan kedua penanyanya mengirimkan pertanyaan yang kurang lebih sama. Jadi saya satukan saja pertanyaannya.
Yang pertama ini pertanyaan bagaimana menanggapi orang-orang yang membenci Islam sementara ilmu saja kita belum banyak, apakah lebih baik dijauhi saja? Sementara kalau yang kedua kurang lebih sama pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, bagaimana menyikapi jika ada orang lain yang memiliki paham bahwa Islam adalah agama intoleran? Kurang lebih sama pertanyaan. Apa Ustadz? Ya, kalau ingin singkat, maka jangan menjauhkan diri, ya, kalau masih memungkinkan. Karena kita itu seharusnya hadir di tengah masyarakat untuk memberikan warna. Jangan diwarnai. Nah, ini tergantung kepada bagaimana posisi kita dalam keimanan dan keislaman kita. Jadi jangan sampai justru kita yang terwarnai. Kita harus memberikan warna. Jadi terus-menerus melakukan pendampingan. Tidak perlu dengan ceramah-ceramah. Karena begini, selalu saya mengatakan, dakwah itu kewajiban semua individu muslim tanpa kecuali. Siapapun itu harus dai. Tapi dakwah dalam bentuk ceramah itu hanya sekitar 20%. Karena tidak semua orang Islam bisa ceramah. Ada yang baru 3 pendengarnya udah guyuknya, lututnya udah goyah. Ada yang pendengarnya 1 juta pun seperti Syekh Abdul Samad atau Ustadz Abdul Samad yang nggak ada masalah. Karena memang beliau sudah di situ kan. Kerjanya menceramah gitu loh. Jadi dengan mudah keluar, menyampaikan dengan retorik yang indah. Tapi sekali lagi dakwah dengan ceramah itu hanya sekitar 20%. Nah, ini pengalaman kami di tengah-tengah non-muslim. Hanya sekitar 20%. Dakwah 80% justru dengan perilaku kita. Jadi kalau ingin menyikapi tadi orang yang benci itu, terus berikan keteladanan. Ya. Kalau masih memungkinkan. Ya. Kalau sudah sampai misalnya dia tidak membahayakan secara fisik, ya dia berkata-kata yang tidak baik, ya dijawab dengan sopan yang santun. Kan itu Al-Quran juga mengatakan begini. Ya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Rahman yang berjalan di atas bumi ini dengan humbleness, dengan humility, dengan tawadu ya, dengan rendah hati itu. Dan jika ada orang-orang jahil yang berkata-kata kepadanya, berbuat atau berkata di sini maksudnya, maka dia merespon dengan damai. Istilah saya itu kita itu nggak pernah merespon dengan kasar, dan ini saya bisa memberikan contoh ya. Contoh yang saya berikan itu namanya Matthew, teman dulu mu'alaf orang putih, datang ke kelas saya marah-marah, mengutuk-ngutuk, mencaci maki. Terus saya bilang sama teman-teman jangan direspon. Akhirnya setelah selesai dia berjalan, saya ikutin. Saya katakan sir, dia balik. Yes, saya tersenyum sama dia. Saya boleh nggak jabat tangan gitu. Hanya jabat tangan sambil tersenyum semanis mungkin. Setelah itu dia pulang. Minggu depan datang lagi. Saya yang tanya, kamu kok datang lagi? Saya kira mau datang marah-marah lagi. Dia katakan, karena beberapa hari terakhirnya saya kurang tidur katanya. Saya tanya kenapa? Saya kira karena kena jampi-jampinya orang Kajang. Saya ini lahir di Kajang, jampi-jampinya kuat. Saya tanya kenapa nggak bisa tidur? Dia bilang, saya kok minggu lalu datang dengan seluruh tingkah laku yang salah, persepsi yang salah, negatif. Tapi kamu kok masih bisa salaman dan tersenyum? Akhirnya itu yang menjadikan dia nggak bisa tidur. Orang Amerika itu punya karakter namanya feeling guilty cepat, merasa bersalah cepat. Akhirnya apa? Singkat cerita, belajar 6 bulan Islam, 6 bulan alhamdulillah teman kita ini masuk Islam. Dari benci menjadi cinta Islam luar biasa. Namanya Matthew. Karena apa? Karena senyuman dan jabat tangan tadi itu. Ya. Bagaimana kita menampilkan dengan kesantunan kata-kata yang baik. Nah, sama juga yang kedua tadi tentang intoleran ya. Udah kita sampaikan saja. Kalau masih memungkinkan untuk kita sampaikan dengan baik, kita sampaikan. Bahwa dalam sejarah dunia ini, kalau Anda pelajari tentang toleransi, maka tidak ada umat yang paling toleran daripada umat Islam. Kita garansi, saya bisa menggaransi itu karena kita mempelajari sejarah. Pelajari sejarahnya umat mana saja dan bandingkan dengan umat Islam, insya Allah Anda akan mendapatkan bahwa umat Islam adalah umat yang paling toleran. Ketika kita berada di Spanyol, orang Yahudi mengakui, orang Kristen mengakui bahwa kita aman di bawah pemerintahan Islam. Tapi begitu Kristen kembali berkuasa, dibasmi umat Islam dan umat Yahudi. Masuk Kristen atau dibunuh atau meninggalkan, itu aja. Namanya inquisition kan begitu. Itu terjadi. Sekarang kita lihat contoh-contoh yang bekas-bekasnya saja. Anda ke Spanyol misalnya, Anda akan mendapatkan gereja-gereja atau nightclub yang masih ada tulisan-tulisan huruf Arab gitu, kaligrafi. Tapi Anda ke Timur Tengah, kan sebelum Muslim di Timur Tengah itu seperti Suriah misalnya kan Kristen di sana. Anda masih menemukan gereja-gereja tua loh di sana, yang dulu zaman Roma itu. Kenapa kita mempertahankan gereja itu? Karena kita tidak mau mengganggu rumah ibadahnya orang. Tapi kenapa masjid kita di Spanyol dulu diganti menjadi gereja? Lalu pertanyaannya siapa yang paling toleran di sini? Sekarang Anda menuduh kita tidak toleran. Ini kalau bisa kita sampaikan dengan baik ya kepada mereka. Demikian juga ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu penuh dengan toleransi loh. Hadis-hadis Nabi di Madinah. Nabi itu sudah raja di Madinah. Bukan cuma raja, Nabi lagi.
Tapi ketika menciptakan konstitusi Madinah, namanya Piagam Madinah, beliau melibatkan seluruh masyarakat. Yahudi diundang, Kristen diundang, bahkan orang-orang musyrik Arab pun diundang. Kita mau bikin konstitusi negara kita, kira-kira gimana bentuknya? Bayangkan Nabi kok masih mengajak orang-orang non-muslim untuk membicarakan konstitusi negara. Adakah orang yang paling toleran dari itu? Nah, oleh sebab itu, kalau orang mempertanyakan toleransi Islam, kita harus berani menyampaikan dengan mengatakan bahwa we can challenge any, walaupun tidak boleh mengatakan begitu. Kita bisa menantang ideologi apa saja, faham apa saja, dan keyakinan mana saja, bahwa insya Allah Islam adalah agama yang paling toleran. Baik dalam bentuk kitab suci, ini teori, maupun dalam bentuk sejarah perilaku umatnya, insya Allah. Saya kira begitu saja. Masya Allah, Masya Allah. Jadi dari pembicaraan kita hari ini, Ustaz, Masya Allah saya mendapatkan pegangan kuat dari ayat yang antum sampaikan tadi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, itu tadi ya, Ustaz. Ya, jadi sampaikanlah Islam itu dengan hikmah. Kalau misalnya pakai dalil itu udah gampang banget, tinggal ya kasih lihat aja. Masalahnya orang belum tentu mengimani dan memahami dalil itu sendiri gitu. Bagaimana kita memaknai ayat tersebut dengan perilaku kita. Bahkan waktu itu kalau nggak salah saya pernah dapat dari salah satu Ustadz, kalau nggak salah Ustadz Abi Maki, tolong dikoreksi Ustadz. Kalau mau cari guru tuh, ilmu tuh bisa didapatkan dari mana saja, tapi pilihlah guru yang akhlaknya paling baik gitu. Kalau saya tanya lagi, kenapa akhlaknya? Karena Rasulullah diutus tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menyempurnakan akhlak. Masya Allah. Nah jadi Sikum nafsi bitaqwallah, teman-teman. Tadi kita udah banyak dengar dari Ustaz Imam Syamsi Ali bahwa sebenarnya bukan kata-kata kita, sebenarnya bukan ayat yang kita sampaikan, tapi bagaimana kita merepresentasikan Islam sehingga kita bisa menyampaikan apa yang dikatakan dengan Islam rahmatan lil alamin, itu bahwa Islam itu adalah rahmat bagi seluruh semesta. Nah, teman-teman, dari sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya ya mungkin banyak yang harus kita perbaiki dari hidup kita, dari mulai kita, keseharian kita, cara berpikir kita, cara berbicara kita, bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita memikirkan diri kita dan orang lain, itu semuanya itu menjadi pertimbangan. Sementara seharusnya usikum nafsi bitaqwallah, kalau kita mau belajar, kita mau mengkaji, semuanya ada di dalam Islam. Mari kita belajar lagi, khususnya di 10 hari terakhir ini, kita syukuri dulu, kita nikmati dulu, bahwa sebenarnya banyak nikmat-nikmat yang lupa kita syukuri di titik kita hari ini, gitu, bahwa kita masih punya nikmat iman, kita dilahirkan sebagai orang Islam, kita masih bisa merasakan malam 10 hari Ramadan ini, masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita syukuri. Semoga dengan kita bisa mensyukuri, Allah bisa memberikan kita nikmat yang lebih lagi, sehingga kita bisa mendapatkan nikmat dunia maupun nikmat akhirat, sehingga kita berhak untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah Imam Ustaz, jazakumullah khair untuk segala ilmunya. Semoga pembicaraan kita ini bisa menjadi pahala jariah bagi antum, sehingga antum sekeluarga bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah Ustaz. Waduh, ini sebenarnya kalau misalnya waktu belum habis saya masih ketemu lagi insyaallah. Mudah-mudahan insyaallah. Terima jazakumullah khair Ustaz, jazakumullah khair sekali lagi. Salam untuk teman-teman dan saudara-saudara yang ada di sana, dan khususnya saya mau menyampaikan sedikit salam untuk Syekh Yusuf Estes. Insyaallah saya sampaikan. Baru saya komunikasi tadi malam. Saya ajak berdialog, saya akan berdialog dengan beliau lewat Facebook Live untuk audiens kita di Indonesia. Mungkin dalam beberapa hari ke depan. Berdua, insyaallah. Masya Allah, saya pernah jadi LO-nya lah waktu itu, dan pertemuan dengan beliau itu justru membuat saya sadar gitu, bahwa ini orang non-muslim dari negara non-muslim yang nggak kenal Islam dari lahir gitu, ternyata kenal dengan beliau. Saya kenal mungkin cuma 1 pekan, Ustaz. Itu rasanya kayak saya punya kakek baru buat hidup saya. Saya bisa paham Islam tuh sebenarnya ya kayak beliau ini gitu. Itu saya yang Islam dari kecil, yang datang dari keluarga muslim, ada di negara yang mayoritas muslim, kok bisa belajar apa itu namanya, akhlak itu dari beliau yang datangnya dari sana. Masya Allah. Tolong sampaikan salam. Saya berusaha untuk beberapa kali menghubungi beliau tapi belum berhasil. Saya ada di Instagram, saya foto pakai jenggotnya beliau di sini, jadi seolah-olah rambut saya berubah. Itu ide beliau, Masya Allah, lucu sekali. Saya kangen banget sama beliau. Beliau lucu orangnya, dan beliau orangnya mujahid dan lucu orangnya. Teman dekat. Masya Allah. Baik, saya sampaikan. Terima kasih semua kerabat. Jazakumullah khair sekali lagi. Semoga antum sehat selalu, dan kita semua selalu dalam lindungan Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi Salam wabarakatuh, Ustaz. wabarakatuh. Salam.